Nah, di dalam konten ya, sebuah perusahaan digital itu menggambarkan bagaimana kemampuan yang untuk memberikan kualitas informasi yang terbaik. Dan mungkin juga di sana bukan cuma kualitas informasi tapi juga entertainment ya. Karena biasanya orang bukan cuma perlu informasi tapi juga perlu entertainment. Juga bisa memberikan uh, kemampuan bersaing yang lebih baik ya, lebih eksklusif. Nah, konten yang baik itu dapat merupakan sebuah bagian dari menciptakan kapabilitas yang lebih baik ya. Jadi kalau kita bisa menciptakan konten online yang bagus itu tentunya dibutuhkan juga orang-orang yang punya kemampuan untuk membuat konten dengan baik. Nah, saat ini tren dari pembuatan konten itu berhubungan dengan social development ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi di dalam hubungan sosial itu sangat penting ya. Jadi karena itu perlu ada jalur komunikasi untuk para ahli juga pada pelanggan. Sehingga konten itu jangan hanya dibuat sendiri atau self produce ya. Kalau self produce kan lama-lama akan terjadi kejenuhan gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini competitive advantage ya dari konten ya. Konten melakukan eksploitasi dari hak dan dalam hal ini hak cipta ya. Merek karyawan ya, asetnya ini ya. Jaringan yang dimiliki. Jadi kalau misalnya kita minta menulis tulisan tentang siapa gitu, nah itu berhubungan sama orang yang menulis nanti. Itu merupakan brand ya. Jadi influencer juga itu termasuk di sana. Nah kompetensinya apa? Source-nya ya. Bagaimana kita mendapatkan sumber dari konten tadi? Bagaimana kita menciptakan kompetensi ya? Menciptakan kompetensi dari tulisan kita, dari konten kita ya. Kemudian bagaimana product development competence-nya dan distribution competence. Jadi penyampaian informasi, penyampaian konten itu juga penting ya. Jadi bukan hanya produk jasanya aja, tapi konfirmasinya. Makanya pada waktu kita membuat sebuah bisnis digital bisnis ya, itu produk itu kalau kita bisa perlihatkan dengan baik ya kepada pelanggan, mungkin produknya sebenarnya biasa, tapi detailnya lalu kebutuhan dari pelanggan itu bisa diceritakan ya dengan baik, mungkin sangat mungkin sekali pelanggan akan tertarik untuk membeli produk atau jasa kita. Nah ini sebuah case study ya. Kalau kita lihat sebuah bisnis model juga dari Wikipedia. Nah Wikipedia kan terkenal gratis ya. Jadi value creation-nya apa sih? Melakukan kontribusi ya dan user generated content karena dia memanfaatkan si user itu untuk menulis ya. Lalu tentunya mereka ada quality assurance ya, makanya Wikipedia nggak membiarkan orang menulis lalu langsung dipublish ya. Ini harus ada assurance. Nah, mungkin ini perlu biaya di sini. Nah, bagaimana revenue modelnya? Nah, kalau kita lihat nih dari donatur ya, donatur itu memberikan sumbangan misalkan ya, kemudian hal-hal yang dipresentasikan dari interaksi mungkin pay per click ya, di sana juga bisa. Lalu perusahaan-perusahaan atau nama orang-orang yang dikenalkan lewat Wikipedia bisa dikenal ya. Nah, penggunanya siapa? Ya tentunya publik ya, masyarakat umum, kemudian lembaga-lembaga tertentu yang menggunakan. Nah, di sini ada usernya sendiri ya, procurement-nya itu, jadi yang supplier adalah resipiennya juga sebenarnya ya. Dan ada internet community ya, jadi komunitas secara internet ini juga bisa memberikan kontribusi. Nah ini biayanya tentunya untuk membuat konten ya, koordinasi dan komunikasi. Jadi ini sebenarnya cukup besar biayanya Wikipedia. Nah, ini perlu expert juga di sini kan. Nah kalau kita lihat ini yang sangat kita perlu perhatikan adalah di sini revenue modelnya ya. Oke. Nah kalau kita selanjutnya melihat aspek di dalam Wikipedia, ada strategi bisnis model, service offer sama success factor ya. Strateginya melakukan provisi yang secara gratis ya.
memberikan konten secara gratis. Karena dia gratis ini bisa jadi information leadership ya. Jadi orang kalau mau cari informasi apa-apa ke wiki aja begitu, Wikipedia atau apa. Bisnis modelnya adalah content aspek tadi udah dikatakan collection, selection, systematization, compilation, provision ya. Kemudian e-information ya, dia bisnis modelnya e-information. Tanpa fokus pada satu area, jadi dia umum sekali, luas ya. Nah, service offernya apa yang ditawarkan layanannya? Extensive pool of knowledge, jadi dia melakukan pengumpulan knowledge ya secara besar-besaran ya. Lalu dia extended juga melalui tools-tools yang ada. Jadi orang kalau searching itu langsung cepat ketemu masuknya ke wiki gitu. Integrasi ya, wiki dengan tools ya. Kemudian ada fitur untuk komunitas. Success factor-nya tadi non-profit, free ya. Nah, iklannya juga free, dia nggak ada iklan ya. Free of charge lagi. Ya. Brandnya sudah terkenal, consumer base-nya juga besar ya, usernya banyak, komunitas aspek dan seterusnya. Oke. Nah, demikian mengenai konten dari e-business model. Semoga bermanfaat ya dan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan kita. Oke, terima kasih.